Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live podcast Joglo Cilacap, Jagongan Slow, Kemenag Kabupaten Cilacap. Sobat religi, pada kesempatan kali ini saya Tias Agus Arga Setiaji akan sedikit ngobrol terkait dengan dunia pernikahan yang saya yakin sahabat religi semua pasti akan mengalaminya, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke acara inti, yang perlu dipahami bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar selebrasi afeksi. Secara sosiologis, pernikahan itu adalah institusi fundamental yang memerlukan rekognisi yuridis untuk menjaga kepastian hak sipil. Dalam kerangka hukum keluarga, pernikahan itu adalah legal protection yang memvalidasi eksistensi keluarga di mata negara. Oleh karenanya, pada live podcast kesempatan kali ini, kita akan banyak membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia pernikahan. Telah hadir bersama kita narasumber pada kesempatan kali ini, salah seorang praktisi dalam dunia pernikahan, di mana kesehariannya adalah berprofesi sebagai penghulu. Rekan saya, kita sambut Mas Muhammad Wildan Kurniawan. Assalamualaikum Mas Wildan, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arga, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Arga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mas Wildan, kita diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama para sobat religi semua. Mungkin kita akan sedikit membahas Mas Wildan terkait dengan dunia pernikahan. Kalau kita berpikir lebih jauh ya, dunia pernikahan itu sangat menarik untuk kita kulas, untuk kita kulik, di mana pembahasannya mulai dari persoalan hati sampai persoalan administrasi, yang mana hal itu punya ceritanya masing-masing. Nah, apalagi zaman sekarang Gen itu punya overthinking yang berlebihan. Katanya nikah itu ribet Pak Penghulu, Mas Wildan. Katanya itu ribet, kemudian harus kesana kesini dan lain sebagainya. Apa memang seperti itu, Mas Wildan? Atau mungkin mereka itu punya kekhawatiran atau keraguan terhadap segala sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi karena keraguan saja. Jadi berkaitan sama kalau orang bilang nikah itu syaratnya ribet atau susah gitu ya. Sebetulnya ribet atau susah itu kan kembali ya Mas Arga ya, bergantung kepada orang tersebut. Betul. Ibarat kalau kita punya berkas-berkas data-datanya semua ya kita bisa dengan mudah kita bilang itu syaratnya mudah. Tapi kalau memang data-data yang dibutuhkan itu kita tidak punya dan rasanya kita untuk mendapatkannya itu kesulitan, maka yaitu orang akan bilang berkasnya ribet. Padahal yang harus dipahami adalah adanya berkas itu atau syarat-syarat itu kita berikan untuk melindungi hak-hak dari dua orang yang mau menikah tersebut, supaya terjamin hak dan kewajiban orang tersebut tercatat termasuk dalam hukum pernikahan di Indonesia, juga legal juga secara agama. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya. Berarti memang sejatinya itu bukan karena memang regulasi atau prosedurnya yang ribet, tetapi balik lagi ke individunya masing-masing, begitu ya maksudnya? Saya memandang seperti itu. Nyatanya begini, dari sekian syarat itu hampir semuanya bisa terpenuhi, dan yang menikah juga bisa memenuhi itu semua. Alhamdulillah seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Mas Wildan kan kesehariannya pasti berhadapan dengan yang namanya pendaftaran nikah dan sebagainya. Katakanlah tadi Mas Wildan sudah mengatakan bahwa syaratnya sebenarnya prosedurnya mudah, balik lagi ke kitanya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Wildan, syarat-syarat apa sih yang harus sobat religi penuhi ketika kemudian sobat religi ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA? Ya, kalau syarat yang pertama jelas kita bicara tentang administrasi langsung ya. Pertama data diri tentu. Itu harus ada data diri berupa KTP, kartu penduduk, kemudian ada kartu keluarga. Itu milik sendiri dan orang tua. Terus kalau misalnya orang tuanya sudah almarhum ya sudah, berarti cukup data dirinya sendiri. Terus yang kedua, karena pernikahan ini adalah statusnya
supaya legal di mata hukum dan diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitar sana, maka dia harus bikin surat pengantar dulu. Oh. Biasanya dari RT, kemudian nanti ke kelurahan. Oke. Nah, kelurahan atau desa. Namanya surat N1, N2, dan N4. Itu surat pengantar. Nanti kalau sudah, itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan sama. Teknisnya begitu. Yang jelas habis dari menyiapkan KTP dan KK itu segera menuju ke desa atau kelurahan, nanti diberikan surat. Mereka sudah paham dan segera dibuatkan. Nanti kalau sudah dibuatkan itu langsung bersama dengan milik berkas calon pasangan dua-duanya mengajukan ke KUA untuk dilaksanakan pernikahan. Nah, tetapi memang ada syarat-syarat tambahan selain daripada itu, dan ini juga masuk. Ada lagi ya syarat tambahannya ya. Betul. Termasuk yang pertama adalah akte kelahiran. Oh, akte kelahiran. Ya, Selain KTP, akte kelahiran. Ya, selain KTP, akte kelahiran juga ini berlaku untuk pihak laki-laki ataupun perempuan. Oke. Dan yang kedua ada surat rekomendasi nikah. Oh, surat rekomendasi nikah ya. itu ketika seseorang, biasanya dari laki-laki, ini mau melaksanakan pernikahan beda kecamatan. Oh ya, Beda berarti surat kecamatan. rekomendasi itu diperlukan ketika yang bersangkutan itu nikah, tetapi nikahnya di luar kecamatan Iya, yang bersangkutan. di luar Seperti itu kecamatan. ya, Mas Wildan ya. Dua-duanya beda kecamatan Oh, gitu oke, ya. oke. Jadi menikahnya salah satu di kecamatan salah satu, maka yang satu minta surat rekomendasi ke Oke. KUA. Nah, terus ada juga syarat yang selanjutnya foto. Foto Pas ya. fotonya Oke. background warna biru ya. Oh, warna biru. Berarti kalau warna merah nggak bisa ya, Nah, itu Mas mau Wildan lamar ya. kerja itu. Oh, mau lamar kerja ya, baik. Oke. Backgroundnya warna biru, dan kalau bisa foto terbaru yang terbaik begitu. Oke. Karena itu bentuk keseriusan kita dalam melakukan proses pendaftaran pernikahan. Oh. Salah satunya itu kan. Terus nanti ada juga cek kesehatan. Cek kesehatan Cek juga ya. kesehatan. Imunisasi ya. Imunisasi Oke. itu untuk memastikan kesehatan calon pengantin. Calon pengantin. Dan misalnya di kemudian hari ketika cek kesehatan ditemukan ada satu hal yang perlu dipahami, diketahui oleh pasangan, maka deteksi itu bisa dideteksi lebih dini. Gitu. Oh iya. Itu juga untuk kebaikan Sebagai langkah pasangan. preventif ya, Mas Betul, Wildan ya. betul. Oke. Jadi nggak cuma sembarangan nikah aja tapi nggak ngerti kondisi pasangannya gimana. Oke. Itu maka dengan adanya cek kesehatan itu juga bisa membantu pasangan untuk bisa memahami Lebih jauh lagi ya. pasangan. Betul. Oke. Gitu. Ya, kira-kira itu. Kemudian untuk syarat yang khusus biasanya. Oh, ada syarat khususnya ya. Ada. Tadi secara umum Secara nih. umum. Berarti ini ada yang lebih khusus lagi nih. Ya, warga Kira-kira apa itu Mas sipil Wildan itu? biasa. Kalau yang khusus biasanya TNI atau Polri. Oh iya. Nah, itu Oke. harus ada izin dari atasan. Oke. Istilahnya surat izin nikah itu dari atasan. Dari atasan ya. Berarti Betul. kalau seumpamanya belum ada surat izin itu, KUA belum bisa. Tidak bisa menerima pendaftarannya. Oke. Gitu. Harus ada suratnya itu dulu. Dan itu berlaku hanya untuk Polri dan Polri TNI. atau TNI. Oke. Gitu. Terus untuk pengantin yang sudah pernah menikah, dia berstatus mungkin janda atau duda, maka harus melampirkan bukti perceraiannya. Kalau cerai Oke. hidup, maka dia melampirkan akta perceraian Akta dan cerai. lampirannya itu. Hmm. Dan yang kedua, kalau dia cerainya misalnya meninggal dunia, maka dibuktikan dengan akta kematian dari Oke. mantan suami atau Mantan mantan suami. istrinya. Ini beberapa kali Mas Wildan, ini ada yang pernah mendaftar kebetulan di KUA. Mhm. Itu ketika yang bersangkutan itu statusnya cerai hidup, Cerai otomatis berarti kan apa yang disampaikan Mas Wildan tadi harus melampirkan akte cerai. Betul. Nah, akte cerainya katanya hilang Mas Wildan. Itu apakah ada prosedur lain atau ada dokumen lain yang bisa menggantikan akte cerai itu Mas Wildan? Ya. Kalau akta cerai yang hilang, Iya. selama ini prosesnya adalah dia harus mengurus lagi ke pengadilan agama, Oh gitu. tempat di mana akta cerai itu dikeluarkan. Oke. Dan satu hal lagi yang barangkali harus diperhatikan untuk para mempelai, karena kalau di akta cerai itu kan orang menikah, orang bercerai itu ada masa idahnya. Oke, betul. Dan ini sering kali banyak dilupakan orang. Kalau masa idah itu kan sebaiknya memang, bahkan mohon maaf, menerima lamaran saja itu ada ulama yang nggak memperbolehkan. Oh iya. Ini iya, kadang iya, masih iya. kita menemukan masih dalam masa idah itu sudah daftar menikah. Oh, Nah, subhanallah. iya, itu jadi satu hal yang harus kita perhatikan betul. Maka bagi teman-teman atau siapapun yang mau menikah dan statusnya misalnya pernikahan yang kedua atau yang ketiga, maka pastikan masa idahnya sudah selesai dulu. Masa idahnya harus sudah selesai dulu ya. Betul. Baru kemudian KUA bisa melaksanakan pernikahan itu begitu Baru, ya. iya, baru Oke. bisa daftar kemudian dilaksanakan. Oke. Ada salah satu ada salah satu persyaratan yang tadi Ya. sempat menarik buat saya karena beberapa sobat religi ini Mas Wildan ada yang pernah DM ke akun medianya KUA.
yang banyak bertanya, Pak, salah satunya terkait dengan persyaratan akte kelahiran nih. Nah, banyak yang DM, Pak, saya dari kecil belum pernah buat akte kelahiran. Apakah akte kelahiran itu bisa diganti dengan dokumen lain? Semisal kita punya surat keterangan lahir dari puskesmas atau bidan, atau kemudian surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh kantor desa atau kelurahan. Apakah itu bisa untuk kemudian menggantinya atau memang harus membuat akte kelahiran ini, Mas Wildan? Ya. Begini, Mas Arga dan teman-teman semua, jadi idealnya warga Indonesia itu kalau dia lahir ya, idealnya itu dokumen pertama yang harus dibikinkan oleh orang tuanya adalah akte kelahiran. Oh, akte kelahiran ya. Betul nggak? Betul Ya, sekali. idealnya begitu. Ya, betul Jadi sekali. setelah surat kelahiran dibuatkan dari bidan desa atau dari puskesmas misalnya atau dari rumah sakit, itu orang tua harus segera membuatkan akte kelahiran anaknya. Supaya apa? Karena setahu saya kalau mau daftar sekolah juga harus melampirkan itu ya, Mas Wildan ya. Betul, ada akte kelahirannya. Sehingga ketika hari ini misalnya, bahkan sebenarnya sudah sejak lama KUA itu mewajibkan akte kelahiran. Tapi karena kita memandang banyak yang belum punya dan untuk memproses itu kadang ada yang merasa kesulitan, maka beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum 2020 itu kita belum bisa berlakukan secara keseluruhan. Tapi PMA 30 tahun 2024 ini itu sudah menjadi hal yang wajib, akte kelahiran. Berarti nggak bisa diganti dengan dokumen yang lain ya, Mas? Tidak bisa diganti dengan dokumen yang lain. Kenapa? Begitu, sobat religi harus menggunakan akte kelahiran. Karena begini, Mas Arga, akte kelahiran itu kan salah satu bentuk kita bisa memastikan nasab seseorang begitu. Oh, salah satunya bisa dilihat dari situ ya, Mas Wildan ya. Dari situ. Jadi untuk dokumennya harusnya kan sama begitu antara N1, kartu keluarga, akte kelahiran. Itu untuk memastikan tadi kebenaran nasab. Kenapa? Karena mungkin hari ini saya melihat pernikahan itu adalah satu alat ya, satu alat yang bisa itu untuk memastikan filtrasi dari nasab seseorang. Betul. Kenapa? Karena bahkan akte kelahiran diberikan juga masih banyak. Di akte itu yang tertulis bukan nama orang tuanya, misalnya. Gitu. Ternyata nama kakeknya, nama neneknya, atau nama bude, pakenya, gitu kan. Sehingga pernikahan itu dengan adanya syarat administrasi itu menjadi perangkat yang menurut saya penting untuk bisa melakukan filter tentang nasab seseorang. Gitu. Jadi jelas ini anaknya siapa, keturunannya siapa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Semisal katakanlah nggak jelas ini kenasaban dari mana, kemudian dia kenal dengan seseorang misalnya, yang ternyata orang tersebut masih punya hubungan, mahram katakanlah, kemudian mereka menikah. Nah, ini jadi hal yang sebenarnya bisa kita cegah begitu. Betul. Jadi syarat akte kelahiran itu mungkin terlihat kalau orang yang belum punya kelihatan susah, tapi hari ini Capil juga sudah memberikan istilahnya lampu hijau buat orang-orang yang kesulitan membuat akte kelahiran, akan diberikan ya istilahnya dispensasi lah atau kemudahan. Karena berkaitan dengan itu Capil juga sebenarnya kan membutuhkan juga ya dari data-data warga negara ya harus punya akte kelahiran sebagai bukti bahwa memang dia putranya siapa, kenasaban dari mana. Kira-kira begitu. Berarti persyaratan administrasi semacam KTP, KK, dan lain sebagainya itu kalau bisa saya simpulkan berarti itu bukan hanya bersifat memiliki dimensi administrasi dan legal formal saja, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk kemudian nasab seseorang itu bisa ditentukan dan kemudian kita bisa menentukan yang pada akhirnya menentukan wali nikah. Di mana wali nikah itu kalau tidak salah juga merupakan bagian dari rukun nikah yang harus dipastikan secara tepat gitu ya, Mas Wildan. Jadi gini, tabung dulu Mas. Kalau kita kan sering dengernya itu ada rukun nikah ya. Betul. Kalau saya itu memandang syarat-syarat tadi itu dari KTP kemudian akte kelahiran segala macam itu juga termasuk rukun. Tapi rukun pencatatan, rukun administrasi seperti itu ya. Administrasi, jadi rukun nikahnya ada jelas, kita tahu semua pengantin laki-laki, perempuan, wali nikah, sah nikah. Dan ketika itu semua terwujud, maka bisa menikah. Bisa menikah. Tapi ketika menikahnya di KUA dan harus dicatatkan,
maka pencatatan itu juga membutuhkan rukun. Rukun yang lain Iya. dari sisi kenegaraan ya. Betul. Oke. Yang kalau itu nggak ada yang nggak lengkap atau ada satu yang mungkin belum bisa terpenuhi, Oke. maka pencatatan itu boleh dikatakan bisa menjadi cacat secara hukum. Oke. Kenapa? Karena ada dokumen barangkali yang belum terpenuhi, misalnya begitu. Oh. Jadi dua-duanya ini penting. Oke. Satu rukun nikah, satu rukun pencatatan. Karena tugas KUA kan mencatat pernikahan. Menarik sekali ini antara hukum syariat dengan hukum yang ada di negara ini Iya, saling menguatkan, menguatkan. bukan kemudian saling tumpang tindih, Tumpang tidak, tindih atau bertentangan. bertentangan tidak, tetapi ternyata syarat administrasi, kemudian syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat agama Islam itu kemudian menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan, yang kemudian pada akhirnya berimbas kepada si pelaku itu, orang yang nikah, Iya. kemudian terjaga hak-haknya, Iya. nasabnya terjaga dan lain sebagainya, seperti itu ya Iya, maksudnya. iya. Oh, sungguh luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan masalah rukun nikah nih, tadi kan maksudnya sempat membahas rukun nikah. Iya. Rukun nikah yang kemudian disebutkan ada yang administrasi juga termasuk dalam rukun nikah, tetapi secara kenegaraan ya, Ya, seperti rukun itu pencatatan. rukun pencatatannya. Nah, kalau seumpamanya kita berbicara tentang syariat agama Islam, kalau dalam Islam sendiri rukun nikah itu kalau boleh disepil nih, apa saja sih kira-kira Mas Wildan? Ya, teman-teman yang harus dipahami betul ya. Kalau orang itu kan kayak ibarat kenapa yang dimaksud rukun nikah itu begini. Orang kalau mau sholat itu dia ada rukunnya salah satu Al-Fatihah. Oke. Nah, maka kalau orang yang sholat Al-Fatihah tidak dibaca, rukunnya satu tidak terpenuhi, maka sholatnya menjadi Tidak sah. sah. Oke. Ini cara memahaminya begitu. Oke. Termasuk rukun nikah. Ulama merumuskan Ah, rukun nikah itu yang pertama adalah mempelai laki-laki dan perempuan. oh, Ini harus dipahami betul. iya, iya. Jadi kalau ada laki-laki dan laki-laki ya nggak bisa. Oke. Karena kalau bilangnya rukun nikah itu kedua mempelai, itu jadi pertanyaan. Kalau mempelainya laki-laki semua, kalau Iya. perempuan semua gimana gitu Betul. ya? Jadi ambigu seperti Iya, itu ya. jadi- Maka harus Betul, dijelaskan secara tafsil ya, secara terperinci Betul. bahwa yang menikah itu laki-laki dan Laki-laki perempuan. dan perempuan. Oke. Oke ya. Oke, Terus, masuk akal. yang kedua adanya wali nikah. Wali nikah. Nah, wali nikah itu adalah khusus untuk pengantin perempuan, Perempuan, ya. orang Oke. yang ada di bawah perwalian dia. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga ada saksi nikah. Saksi nikah. Saksi nikah 2 orang dan Hmm. laki-laki juga sudah balik dan akil, Hmm. balik juga dan berakal juga. Oke. Terus yang keempat adanya lafal ijab kabul Ijab atau kabul, ya. akad nikah yang Oke. diucapkan oleh wali dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Ini 5 ini harus terpenuhi dan ini menjadi salah satu rukun daripada pernikahan. Oke.